Pemerintah diminta segera mengoperasikan kembali 15 kapal XLCT yang dilarang beroperasi sementara. Larangan itu dikeluarkan Otoritas Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi pasca inspeksi pada seluruh kapal XLCT. Kebijakan ini telah memicu kemacetan parah di jalur menuju Pelabuhan Ketapang. Bahkan kondisi ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Desakan ini datang dari anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat melakukan kunjungan kerja di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Di Pelabuhan Ketapang, Bambang Haryo sempat berdialog dengan sopir truk yang akan menyeberang ke Bali. Menurutnya, seluruh kapal maupun sumber daya manusia yang ada di kapal itu semuanya telah diregulasi dan diawasi oleh pemerintah. Kapal-kapal tersebut juga sudah melewati dan lulus uji praktik. Bahkan setiap kali keberangkatan, pemerintah mengeluarkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Untuk mendapatkan SPB, menurut politisi Partai Gerindra ini, kapal harus bisa menunjukkan surat dan kelayakan kapal tersebut. Surat dan kelayakan kapal inilah yang dijadikan sebagai pedoman apakah kapal tersebut bisa berlayar atau tidak. Dari sisi kelayakan kapal, menurutnya sudah dikeluarkan sertifikat kesempurnaan yang mengacu pada aturan SOLAS Safety of Life at Sea. Indonesia juga meratifikasi International Maritime Organization IMO. Anggota Komisi 7 DPR RI ini menyebut larangan beroperasi 15 kapal XLCT mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa karena kendaraan terhambat untuk menyeberang hingga roda perekonomian juga tersendat. Padahal saat ini Presiden Prabowo sedang menggenjot pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selain kerugian secara ekonomi, kondisi ini juga bisa membuat potret pariwisata Indonesia ikut tercoreng di mata dunia internasional. Sebab di lintas Ketapang Gilimanuk, banyak wisatawan mancanegara yang menggunakan jasa penyeberangan dan seakan-akan transportasi di Indonesia ini buruk sekali. Oleh karena itu, ia menghimbau Kementerian Perhubungan untuk segera mengoperasikan kembali kapal-kapal tersebut. Menurutnya tidak ada alasan lagi kapal disebut tidak layak karena operator maupun kapalnya yang mengeluarkan sertifikasi adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Jumlah kerusakan barang, karena yang mereka bawa itu ada berambang, bawang, ini itu, busuk semua, rusak semua. Ekonomi terdampak. Itu satu. Yang kedua, potret daripada pariwisata kita. Ini karena ini internasional nih. Yang mau nyebrang ini banyak internasional juga. Itu. Jadi buruk. Seakan-akan transportasi di Indonesia ini buruk banget. Itu tidak bisa mengakomodir layanan. Yang pertama adalah layanan kapasitas angkut. Itu nomor satu. Sebelum keselamatan atau kenyamanan, mereka belum merasakan itu. Mereka harus terangkut dulu. Begitu terangkut, dia harus selamat dan dia harus nyaman. Itu. Jadi kalau kapasitas angkut gagal, berarti dikatakan transportasi ini gagal. Dan saya menghimbau kepada Kementerian Perhubungan untuk segera mengoperasi ke kapal-kapal itu kembali. Tidak ada kata-kata dihambat untuk atau alasan dengan alasan tidak layak kayak tidak ini. Tidak ada, karena secara operator si pengendali daripada kapal maupun kapalnya sendiri itu yang mengeluarkan sertifikasi adalah pemerintah atau Kementerian Perhubungan. Jadi kalau misalnya itu dianggap tidak layak, berarti orang-orang yang dari unsur Kementerian Perhubungan yang lalai. Handoko Kusumo, CTV.